Tidak hanya batik, Indonesia memiliki kain tradisional lain, yaitu tenun. Sayangnya, hingga saat ini, masyarakat Indonesia belum sepenuhnya peduli akan kebudayaan yang dimiliki, termasuk kain tenun. Salah satu penyebabnya adalah budaya tidak lagi menjadi satu hal yang menarik dan tidak dianggap penting oleh sebagian masyarakat modern. Padahal budayalah yang membentuk tradisi, termasuk tradisi tenun. Tenun itu pengertiannya kan persilangan antara benang pakan dan benang lungsi, sehingga menjadi selembar kain. Nah, itu merupakan fungsi dari kain itu sendiri dibutuhkan oleh manusia untuk melindungi tubuhnya. Tidak hanya itu, kain tenun itu juga yang mengikat tradisi. Salah satunya masih bisa kita jumpai di Pulau Bali, yang masyarakatnya masih punya tradisi tenun yang kuat. Kalau ditanya kapan awalnya itu dibuat, saya kembali nggak bisa jawab. Karena nenek saya udah pakai duluan, kemudian ibu saya pakai, selanjutnya saya sendiri kembangkan untuk buat itu. Sayangnya, para penenun saat ini biasanya perempuan yang sudah berusia lanjut. Kondisi ini diperparah dengan minat generasi muda yang kian berkurang akan tradisi menenun. Kalau tradisi tenun, sesuai dengan hasil penelitian saya itu sudah dari zaman dulu. Jadi pengrajin, kemudian informan yang sempat saya wawancarai juga mengatakan ini sudah dari sejak dulu Bu, turun-temurun. Nah, saya kaitkan sejarah itu dengan kebutuhan manusia terhadap kain itu sendiri. Di mata konsumen, harga kain tenun masih dianggap mahal dan kerap ditawar rendah. Padahal, harga tersebut tidak setimpal dengan proses panjang dan makna mendalam dari tenun itu sendiri. Yang menjual mahal adalah memang betul proses produksinya dari awal. Dari mencari bahan baku, itu memang kalau compare dengan pekerjaan lain, ekstra berat gitu istilahnya. Itu yang membuat salah satu harga tinggi. Bagi suku Bali yang masih memegang teguh tradisi menenun, kain bermotif eksotis tersebut adalah bagian hidup mereka. Dalam tenun, motif bukanlah sebuah simbol belaka. Ada cerita dan sejarah tentang suku, serta asal-muasal kehidupan mereka. Salah satunya adalah ragam bentuk kain tenun tradisional Bali Utara. Inilah kisah kain dari utara. Kain tenun tradisional Bali Utara memiliki banyak jenis dan motif. Selain itu, kain tradisional Bali Utara juga memiliki tempatnya masing-masing, disesuaikan dengan fungsi dan kegunaannya. Fungsinya untuk keagamaan aja sih, banyak dipakai pada saat pernikahan, metatah, terus mungkin piodalan, nike yang banyak masih dipakai gitu. Setiap helai tidak memiliki warna yang sama, demikian pula motif. Ada yang bermotif kuno hanya berbentuk garis sebagai simbol siklus kehidupan. Arti garis itu di kain bebali itu adalah pemisah waktu. Jadi antara waktu siang atau malam, atau masa kecil, masa remaja, masa dewasa, dan tua sampai mati. Itu ada pembatas garis. Dalam kepercayaan masyarakat Bali, kain bersifat sangat sakral dan suci. Kegunaannya sangat erat kaitannya dengan upacara spiritual keagamaan seperti prosesi upacara Dewa Yajna adalah upacara yang dilakukan di pura. Pitre Yajna adalah upacara untuk roh leluhur, baik berupa upacara kematian maupun penyucian seperti ngaben. Manusia Yajna adalah upacara yang berkaitan erat dengan upacara hidup dari masa kehamilan sampai masa dewasa,
seperti upacara 3 bulanan, otonan, metatah atau potong gigi. Dan yang terakhir, upacara Bute Yatnya. Upacara ini berkaitan dengan Bute dan Kala atau roh pengganggu manusia seperti Mecaru.